Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Avatar Widiatmoko dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Universitas IFET Semarang. Kali ini saya akan mencoba membuat sebuah video mengenai prosedur perawatan berkala mesin diesel. Sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester, mata kuliah penyetelan mesin diesel. Kali ini saya akan berkelompok dengan Bapak Khairul Amin. Kebetulan beliau dari Toba Samosir ya teman-teman. Dan kebetulan kemarin saya berhalangan untuk bisa membuat sebuah video dengan beliau karena kemarin ada keperluan yang tidak bisa saya tinggalkan. Kali ini saya akan mencoba membuat video secara itu ya teman-teman, secara pribadi. Oke, lanjut ke materi. Tujuan penulisan makalah ini atau video ini adalah untuk mengetahui fungsi dari perawatan berkala mesin diesel. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk mengetahui komponen mesin diesel yang harus dilakukan perawatan berkala. Pertama-tama, saya akan sedikit menjelaskan mesin diesel, mengenai mesin diesel secara singkat, yaitu sebuah motor pembakaran dalam yang beroperasi dengan menggunakan minyak gas atau minyak berat. Biasanya itu ya teman-teman, solar ya. Sebagai bahan bakar dengan suatu prinsip, bahan bakar tersebut diinjeksikan ke dalam silinder yang di dalamnya terdapat udara dengan tekanan dan suhu yang cukup tinggi, sehingga bahan bakar tersebut secara spontan akan terbakar atau self ignition. Jadi waktu langkah hisap ya teman-teman, itu kalau pada mesin diesel itu hanya udara saja yang dihisap. Kemudian waktu langkah kompresi, udara dikompresi pada titik TMA, udara akan apa ya, bertekanan dan juga suhu yang cukup tinggi ya teman-teman. Kemudian pada waktu TMA itu, injektor akan menginjeksikan bahan bakar, atau dalam kasus mesin diesel ini adalah solar. Dan kemudian bahan bakar tersebut akan terbakar dengan sendirinya karena tekanan dan suhu yang cukup tinggi tersebut ya teman-teman, atau biasa kita sebut dengan self ignition. Kemudian yang pertama adalah, adapun tujuan dari perawatan mesin diesel tersebut adalah untuk yang pertama menjaga performa mesin agar mesin diesel tetap bekerja optimal dan efisien dalam menghasilkan tenaga. Ya, itu penting sekali ya teman-teman. Ketika mobil atau kendaraan diesel itu jarang dilakukan servis berkala, pasti akan mengalami penurunan performa mesin. Yang kedua adalah untuk memperpanjang umur mesin. Ya, itu benar sekali. Mengurangi keausan dan kerusakan komponen sehingga masa pakai mesin menjadi lebih lama. Ketika mesin diesel jarang kita lakukan perawatan berkala, kita tidak tahu kerusakan apa atau sesuatu hal apa yang sudah rusak ya teman, aus atau rusak ya teman-teman. Jadi ketika tidak segera ditangani, maka akan menjadi parah, lama-lama akan menjadi parah. Tuh. Terus yang selanjutnya adalah untuk mencegah kerusakan dini. Nah, ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi barusan. Itu mengidentifikasi dan memperbaiki masalah kecil sebelum berkembang menjadi kerusakan besar. Nah, itu benar sekali. Dalam kasus ini, misal kita ambil contoh yaitu itu ya teman-teman, fan belt nah, misalkan. Kalau fan belt sudah ada tanda-tanda aus atau rusak, nah itu kalau misal kita tidak langsung perbaiki atau ganti, itu akan memperparah kondisi mesin ya teman-teman. Apalagi kalau sampai fan belt tersebut putus, akan mengganggu kinerja dari sistem-sistem yang lain. Kemudian yang keempat adalah menghemat biaya operasional. Nah, penjelasannya adalah perawatan rutin lebih murah daripada perbaikan besar atau penggantian mesin. Nah, itu betul sekali. Jika kerusakan tidak kita atasi sejak dini, maka lama-kelamaan akan menjadi kerusakan yang besar sehingga perbaikannya pun memerlukan biaya dan juga waktu ya teman-teman yang cukup besar daripada kita melakukan perawatan rutin secara berkala. Itulah akan jauh lebih murah dan jauh lebih efisien. Kemudian yang kelima adalah menjaga efisiensi bahan bakar. Nah, betul sekali teman-teman. Mesin yang terawat akan membakar bahan bakar secara lebih efisien dan hemat. Contohnya pada itu saringan bahan bakar atau filter solar. Pada saringan yang kotor akan efisiensinya akan berkurang karena terhambatnya
aliran dari bahan bakar tersebut sehingga mesin akan jadi kehilangan tenaga, tenaga berkurang dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah menurunkan emisi gas buang. Penjelasannya, mesin diesel yang sehat akan menghasilkan emisi yang lebih rendah dan ramah lingkungan. Nah, itu benar sekali. Perawatan berkala juga biasanya dilakukan itu ya, teman-teman. Tes emisi ya, teman-teman. Itu untuk mengetahui kadar emisi seberapa seberapa besar kadar emisi yang dihasilkan. Kemudian yang terakhir adalah menjamin keselamatan kerja. Mesin yang dirawat dengan baik mengurangi resiko kecelakaan akibat kerusakan mendadak. Nah, betul. Pada kasus ini, semisalkan saya ambil contoh timing belt. Timing belt ketika aus dan kita tidak segera lakukan penggantian, maka akan membahayakan keselamatan kita ya, teman-teman. Semisalkan kita dalam kecepatan tinggi, tiba-tiba timing belt putus, akibatnya antara piston dan katup itu akan bertabrakan sehingga akan membuat eh, itu ya, teman-teman. Membuat kondisi mesin menjadi tidak safety gitu lah. Kemudian yang selanjutnya, ini mohon maaf ya teman-teman, di tempat saya itu dekat dengan itu playground ya teman-teman, playgroup, jadi agak banyak suara anak-anak kecil ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita fokus aja ke materi. Let's go, lanjut. Selanjutnya adalah perawatan motor diesel. Nah, ini item-item yang biasa kita lakukan pada saat perawatan mesin atau motor diesel. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam perawatannya. Yang pertama adalah sistem starter. Nah, penjelasannya pada umumnya motor diesel di start dengan menggunakan tangan, motor listrik atau udara yang ditekan. Nah, itu betul. Biasanya kita pada era modern ini menggunakan motor listrik ya, teman-teman. Kalau motor diesel di start, maka poros engkolnya harus berputar oleh alat dari luar sedemikian rupa sehingga udara di dalam silinder ditekan pada titik mati atas sampai suatu tekanan yang apabila bahan bakar diinjeksikan maka akan menyala dan akan menghasilkan daya. Nah, betul sekali. Pada saat sistem start ini mulai bekerja, kita memerlukan itu ya teman, sebuah komponen eksternal ya teman-teman untuk memutarkan poros engkol pertama kali. Nah, biasanya yang kita lakukan pada saat perawatan sistem starter itu yang pertama adalah pengecekan kesehatan baterai, mulai dari tegangan, kemudian voltage drop yang ada hubungannya dengan starter ini, dan juga pengisian. Itu benar sekali. Umumnya baterai itu memiliki usia pakai itu sekitar 2 tahun ya teman-teman normalnya. Tapi ya ada yang bertahan bisa sampai 3 tahun, 4 tahun. Nah itu seperti itu. Kemudian voltasenya sendiri itu standarnya adalah 12 volt. Jika ditemukan baterai pada voltase di bawah 12 volt, biasanya disarankan untuk melakukan penggantian baterai. Nah, hal ini bisa kita ketahui kalau kita melakukan perawatan berkala. Itu pentingnya melakukan perawatan berkala ya, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah voltage drop. Nah, biasanya kalau misalkan kita melakukan starter awal ya, teman-teman, itu baterai akan menerima sebuah beban yang sangat besar untuk memutarkan mesin. Nah, nilai dari voltage drop itu sendiri standarnya adalah 10 volt. Jika dihasilkan atau nilai voltage drop itu di bawah 10 volt, maka efeknya yaitu starter akan panjang ya teman-teman dan cenderung berat. Itu karena memang penurunan dari baterai itu sendiri, kinerja baterai itu sendiri. Nah, efeknya ke situ. Kemudian adalah yang tidak kalah pentingnya adalah sistem pengisian. Sistem pengisian sendiri itu berfungsi untuk mengisi kembali ya teman-teman daya baterai tersebut, tegangan ya teman-teman, tegangan. Kalau misalkan pengisiannya tidak jalan, maka kinerja baterai akan menjadi sangat berat karena hanya mengandalkan baterai sebagai sumber energi elektrikal ya teman-teman. Seperti itu. Jadi sangat penting untuk melakukan perawatan. Yang kedua adalah sistem bahan bakar. Penjelasannya, sistem bahan bakar dari instalasi motor diesel didefinisikan sebagai peralatan yang diperlukan untuk menangani minyak bakar dari titik diserahkannya ke instalasi sampai mencapai pompa injeksi bahan bakar. Nah, itu benar sekali, teman-teman.
Biasanya trouble yang sering terjadi di lapangan itu filter solarnya kotor sehingga mengakibatkan penurunan performa. Nah, itu benar sekali teman-teman. Jadi perawatan berkala itu berfungsi untuk biasanya kalau sekitar 10.000 kilometer itu kita lakukan pembersihan filter solar. Nah, itu fungsinya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada si filter sehingga tenaga yang dihasilkan oleh mesin menjadi optimal. Kemudian yang ketiga adalah sistem pendingin. Nah, sebagian panas yang ditimbulkan selama pembakaran mengalir dari gas ke dinding silinder sehingga menaikkan suhu. Kalau suhu dinding diperbolehkan meningkat di atas batas tertentu sekitar 300 Fahrenheit, yaitu dengan torak yang tidak didinginkan, maka minyak yang melumasi torak akan menguap dengan cepat. Torak maupun silinder dapat rusak. Nah, benar sekali. Pada mesin mesin diesel terdapat sistem pendingin berupa coolant ya teman-teman. Ini perlu kita lakukan pengecekan secara berkala, terutama yaitu tentang biasanya itu pada seal-seal atau kebocoran pada sistem pendingin. Nah itu kalau semisal ditemukan kebocoran, kita sarankan untuk segera melakukan penggantian. Semisal pada kebocoran Pak terjadi pada packing dari water pump. Nah, itu kebocoran yang tidak segera diatasi akan menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Semisalkan kebocoran tersebut lama-lama kemudian tidak segera diatasi, maka coolant dari engine coolant maka akan lama-lama akan berkurang. Nah, ketika engine coolant berkurang, pendinginan maka akan juga ikut berkurang sehingga mesin akan cenderung overheating. Seperti itu. Biasanya kita lakukan pengecekan pada radiator, kita tekan radiator menggunakan radiator cup tester, kemudian kita amati apakah ada persambungan, seal, dan juga apa ya teman-teman, komponen yang terjadi kebocoran seperti itu. Tak lupa kita juga mengecek bagian dari tutup radiator, apakah tutupnya masih bekerja dengan normal atau tidak, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem pelumasan. Sistem pelumasan ini sangat penting. Tidak peduli bagaimanapun baiknya sebuah motor dirancang dari segi efisiensi panas dan kekuatannya. Dan bagaimanapun baiknya perbuatannya dari segi bahan dan pengerjaannya. Kalau pelumasan dari semua bagian yang bergerak tidak diperhatikan dengan baik, maka motor tidak akan berjalan sama sekali atau menunjukkan keausan berat dan memiliki umur yang pendek. Nah, itu betul sekali, teman-teman. Perlu kita pahami ya teman-teman, ketika kita melakukan perawatan berkala pada kendaraan diesel, itu biasanya kita amati juga kebocoran-kebocoran pada sistem pelumasan. Itu hal yang paling mendasar yang biasanya kita lakukan. Kita amati apakah ada kebocoran, semisalkan kebocoran dari seal crankshaft depan belakang, atau dari carter, atau dari seal dexelnya itu. Kemudian hal ini merupakan dapat berdampak sangat besar ya teman-teman kalau misalkan kita tidak memperhatikan sistem pelumasan. Kalau misalkan pelumas atau oli dalam mesin itu berkurang, maka kinerja mesin juga akan ikut menurun seperti itu. Akan mengakibatkan keausan pada komponen-komponen yang seharusnya terlumasi sehingga mesin memiliki umur yang cenderung lebih pendek. Seperti itu. Kemudian yang kelima adalah saringan udara. Nah, ini. Saringan udara adalah bagian yang berfungsi untuk membersihkan udara dari debu. Motor diesel yang tidak menggunakan saringan udara akan cepat aus bagian-bagian mesinnya. Nah, itu betul sekali, betul sekali, teman-teman. Saringan udara yang berfungsi baik akan tetapi saringan ini akan cepat kotor dan kita perlu membersihkannya, betul sekali. Pada saat kita melakukan servis pada perawatan berkala pada mesin diesel itu biasanya kita lakukan pembersihan filter udara. Hal ini sangat penting karena memang udara yang bersih itu atau tidak mengandung debu itu tidak akan mempercepat keausan-keausan dari komponen-komponen di dalam mesin ya teman-teman. Jadi kita perlu melakukan pembersihan saringan udara secara rutin. Dan biasanya itu dilakukan pembersihan secara berkala setiap 10.000 kilometer.
Dan setiap 30.000 kilometer kita akan melakukan dan kita akan menyarankan untuk mengganti saringan tersebut karena sudah tidak memungkinkan lagi untuk dibersihkan. Hal ini akan membuat apa ya? Membuat komponen-komponen akan lebih awet karena udara yang masuk ke intake dan juga ruang bakar lebih bersih seperti itu. Oke, kesimpulan dari materi ini adalah perawatan perlu dilakukan sesuai standar dan prosedur yang terjadwal. Adapun tujuan perawatan dan pemeliharaan yang dilaksanakan pada motor diesel antara lain yaitu yang pertama untuk memperpanjang usia pakai dari kendaraan tersebut. Nah, itu betul sekali. Yang kedua adalah untuk menjamin kesiapan dari motor tersebut yang akan dioperasikan agar tidak mengalami kendala. Yang ketiga untuk menjamin kesiapan. Ya, lanjut. Yang ketiga untuk menjamin kesiapan peralatan sewaktu-waktu untuk menjamin kendaraannya lebih tepatnya teman-teman. Jika sewaktu-waktu diperlukan. Yang keempat, agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat menjamin keselamatan dalam bekerja. Betul sekali. Nah, demikian video yang saya sampaikan. Mungkin banyak kekurangan, saya mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.